Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Firdaus MAG, kemudian Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam link Zoom ini. Pada malam ini, materi yang akan kita bahas atau diskusikan itu tentang pengalihan nazir wakaf, analisis terhadap peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Untuk makalah atau artikel sudah disiapkan oleh Bapak Ibnu Amin ya, yang kemarin juga sudah dikirimkan atau di-share di grup kita, dan asumsi kami Bapak dan Ibu itu sudah membaca makalah ini. Jadi nanti dalam diskusi kita bagi kepada dua sesi ya. Pertama, presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Amin. Mungkin waktunya kita batasi saja Pak Ibnu Amin, maksimal 10 atau 15 menit. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi, artinya materi yang sudah dipresentasikan nanti dikembangkan dalam diskusi. Jika ada pertanyaan atau kontribusi dari Bapak dan Ibu yang lain, selanjutnya nanti baru kita menerima penjelasan atau ulasan dari Bapak Profesor Dr. Firdaus MAG. Kepada Bapak Ibnu Amin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Prof. Kemudian yang kita hormati Ibu Dr. Elvia. Selanjutnya kawan-kawan semua, Bapak Ibu mahasiswa program S3 Hukum Islam Lokal A yang telah hadir di Zoom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kaprodi untuk mempresentasikan makalah pada kesempatan ini dengan judul Pengalihan Nazir Wakaf, Analisis Terhadap Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020. Saya akan mempresentasikan singkat mungkin, kalau bisa tidak sampai 15 menit, Bu. Saya akan izin untuk share screen. Pengalihan nazir wakaf, analisis terhadap peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Pendahuluan bahwa tempat ibadah bukti wakaf telah ada sebelum Islam, seperti Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Ini walaupun tidak tahu siapa yang mewakafkan secara jelas, tetapi di dalam sejarah membuktikan bahwa wakaf itu telah ada sebelum Islam. Kemudian Masjid Nabawi, yaitu tanah yang dibeli oleh Rasulullah 20 dinar dari Suhal dan Suhail bin Ammar. Didirikan Masjid Nabawi dan diwakafkan oleh beliau. Pada referensi yang lain juga mengatakan bahwa Masjid Kuba yang didirikan oleh Rasulullah juga merupakan tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah. Kemudian wakaf dan nazir wakaf pertama dalam Islam. Yang pertama bahwa wakaf sebagai instrumen syariat dicontohkan oleh Umar untuk di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana abadi untuk pembangunan, seperti halnya negara-negara lain telah berhasil mengelola dana abadi mereka secara produktif seperti Mesir, Turki, Bangladesh, Kuwait, dan Pakistan. Nah, keberhasilan pengelolaan dana wakaf atau tergantung kepada peran nazir dalam mengelola wakaf secara optimal, yang memiliki potensi dan kompetensi dan profesional dalam mengelola dana wakaf untuk diproduktifkan. Menurut Siwak Kemenak tahun 2023, bahwa
potensi wakaf di Indonesia itu ada 440.512 titik lokasi dengan luas total 57,263,69 hektar. Nah, menurut Amir Syah Tambunan, Organizing Komite PT Pentura Wakaf Indonesia, luas potensi wakaf di Indonesia itu 5 kali lebih luas dibandingkan dengan luas negara Singapura. Bahwa luas negara Singapura hanya 728,6 km bujur sangkar. Kemudian sayang potensi wakaf belum dikelola secara profesional, baru sebatas tempat ibadah, kuburan, padahal lebih besar dari potensi zakat yang diperkirakan 217 triliun, ini potensi zakat, maka potensi wakaf apabila diproduktifkan lebih besar dari ini. Nah, di tangan nazir tanah wakaf bisa berkembang dan di tangan nazir pula tanah wakaf bisa hilang. Beberapa penelitian dahulu yang saya kutip. Dan selanjutnya rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan wakaf dan nazir, siapa yang berhak menjadi nazir, dan syarat kompetensi yang dimiliki, kemudian bagaimana proses dan alasan pengalihan nazir wakaf menurut Peraturan BWI nomor 1 2020. Metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, library riset, kemudian disajikan dengan metode deskriptif tentang wakaf yang dikumpulkan dari data sekunder berdasarkan Al-Quran dan Hadis, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan wakaf, khususnya pengalihan nazir wakaf. Ya, pengertian wakaf secara bahasa yaitu wakaf berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Dalam artian al-waqfu bimakna tahdisan wa tasbilan, yaitu menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Kemudian menurut istilah ulama fikih, yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir atau penjaga wakaf atau suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat. Menurut ulama mujtahid, bahwa kalau Abu Hanifah penekanannya wakaf itu menahan suatu benda tetap menjadi milik si wakif, manfaatnya untuk kebajikan. Begitu juga Maliki masih sama seperti Abu Hanifah, bahwa harta benda itu tetap milik wakif, kemudian si wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, kemudian tidak boleh menarik kembali wakafnya. Ini penekanan dari Maliki. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah memang dilepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Begitu juga mazhab lain menambahkan harta menjadi milik mauquf alaih. Nah, ini pengertian wakaf di Indonesia, yaitu berdasarkan PP 28 tahun 77, perbuatan hukum seseorang atau badan hukum memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah. Nah, ini baru hanya berupa tanah saja. Kalau di Impres 191 KHI, yaitu ditambahkan dengan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang untuk mewakafkan tanah atau harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Kalau Undang-Undang nomor 41 2004, bahwa perbuatan hukum wakif memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini dasar hukumnya, yaitu hadis yang pertama surat Ali Imran ayat 92, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian hadis Rasulullah Sahih Bukhari nomor 4232 tentang peristiwa Umar meminta pendapat kepada Rasulullah ketika beliau mempunyai tanah yang subur di Khaybar, yaitu maka Rasulullah mengatakan qala
in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqa biha. Kata Rasulullah, apabila engkau mau, maka pertahankan pokoknya, pelihara pohon-pohon yang ada di atasnya, wa tasaddaqta biha, dan sedekahkan hasilnya. Rukun dan syarat wakaf yaitu. Pertama wakif, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, balik, tidak dalam pengampuan. Kemudian mauquf bih, yaitu almal al-mutaqawwam. Kemudian ainul maklumun, kemudian yang selanjutnya tidak dalam milik bersama, kemudian kadarnya tidak boleh melebihi dari sepertiga. Sedangkan mauquf bih alaih, yaitu peruntukannya dimanfaatkan atau yang diperbolehkan syariat, yaitu kebajikan atau takarrub ilallah. Kemudian sigatnya boleh lisan, tulisan, bahkan boleh isyarat. Menjadi nazir. Kemudian setelah beliau wafat, nazirnya dipindahkan kepada putrinya Hafsah. Kemudian berpindah lagi kepada Abdullah bin Umar dan dilanjutkan kepada keluarga Umar lainnya atas wasiat Umar. Menurut bahasa, yaitu dari kata kerja nazara yanzaru, yang artinya menjaga atau mengurus. Sedangkan menurut terminologi fikih, yaitu orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Kalau di dalam PP 2877 dan KHI, nazir itu adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Di dalam Undang-Undang 41 2004 dan PP 42 2006, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Syarat dan kompetensi nazir menurut Undang-Undang 41 2004, yaitu pasal 9 dan 10, ada nazir perorangan, syaratnya warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kalau nazir organisasi, yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan dari A sampai F pada syarat nazir perorangan. Kemudian yang B, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Badan hukum, yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Kemudian B-nya, badan hukumnya itu harus di Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Kemudian menurut Muhammad Aziz, nazir harus memiliki kompetensi diniyah yang terbagi kepada ilmiah diniyah, amaliyah syar'iyah, dan dakwiyah. Kemudian ada kompetensi kifayah, yaitu kemampuan manajerial dan kemampuan ekonomi bisnis. Nah, sebab-sebab berhentinya nazir, menurut Undang-Undang 41 2004, pasal 42 ayat 1 sampai 3 itu, nazir diberhentikan atau diganti dengan nazir yang lain apabila meninggal dunia untuk nazir perseorangan, bubar atau dibubarkan untuk nazir organisasi dan badan hukum, kemudian atas permintaan sendiri untuk semua jenis nazir, kemudian tidak melaksanakan tugas sebagai nazir, dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan harta wakaf. Selanjutnya dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, kemudian pemberhentian dan penggantiannya dilaksanakan oleh BWI. Di dalam PP 42 2006, pasal 5 sampai 6, yaitu pemberhentian nazir perseorangan diberhentikan dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh BWI. Berhentinya nazir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya nazir perseorangan yang lain. Berhentinya nazir dilaporkan ke KUA dan diteruskan ke BWI 30 hari sejak berhentinya, dan penggantiannya ditetapkan oleh BWI. Pengalihan nazir oleh BWI berdasarkan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Tugas dan wewenang BWI berdasarkan pasal 49 ayat 1 pada Undang-Undang 41 2004
Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir, kemudian melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Nah, ini salah satu dari wewenang BWI itu yang menjadi pembahasan kita, memberhentikan dan mengganti nazir. Kemudian memberikan persetujuan penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang penyusunan kebijakan perwakafan. Di dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, pada pasal 4 ayat 1 dan 2, kapan BWI itu bisa melakukan pemberhentian dan penggantian apabila satu, nazir tidak melaksanakan tugasnya dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh nazir lainnya karena pemberhentian dan penggantian nazir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dengan tujuan serta fungsi wakaf. Nah, berkaitan dengan judul makalah ini, sehubungan tidak ditemukan kata-kata pengalihan, baik di dalam Undang-Undang 41 2004, PP 42 2006, dan di dalam Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 sendiri, maka pada Peraturan BWI itu yang dimaksud dengan pengalihan dalam judul ini adalah hanya pemberhentian dan penggantian yang ada. Yang pertama, pemberhentian nazir karena tidak melaksanakan tugas. Nah, berdasarkan PP 42 2006 pasal 4 ayat 1 pada poin D bahwa berhentinya nazir perseorangan karena diberhentikan oleh BWI apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas. Apa saja tugas yang tidak dilaksanakan? Pada pasal 6-nya ayat 4, apabila nazir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk memberhentikan dan penggantian nazir. Nah, tugas yang dilalaikan pada PP 42 2006 pasal 11 yaitu yang pertama, artinya tidak melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dan yang ketiga, tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf, kemudian tidak melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Kemudian selanjutnya melanggar ketentuan melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan Undang-Undang 41 2004 pasal 44 bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BWI. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan syariah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Undang-Undang 41 2004 pasal 40, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan. Kemudian untuk disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Nah, kesimpulannya, wakaf adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Kemudian agar harta benda wakaf mencapai tujuan dan pemanfaatannya harus dikelola oleh nazir yang telah mempunyai syarat seperti beragama Islam, dewasa, merdeka, serta memiliki kompetensi ilmiah, diniyah, ilmiah syariah, dan dakwiyah. Nazir wakaf diberhentikan atau diganti dengan beberapa sebab, yaitu yang pertama habis masa jabatan, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan diberhentikan oleh BWI. BWI berwenang memberhentikan nazir wakaf karena dua sebab. Yang pertama, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir selama 1 tahun sejak diangkat menjadi nazir. Yang kedua, melanggar ketentuan larangan dan atau pengelolaan harta benda wakaf. Nah, itu mungkin yang isi makalah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini, yang akan menjadi bahan diskusi bagi kita bersama. Saya yakin bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Tentu masukan, kritikan, saran, dan tambahan dari kawan-kawan semua, serta pencerahan dari dosen pembimbing kita sangat kita harapkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Elpia selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibnu Amin yang sudah menguraikan secara jelas mengenai pengalihan nazir wakaf ya, yang tadi dimaknai pemberhentian dan penggantian nazir. Dalam hal ini diberi kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia ya, BWI. Itu didasarkan kepada Peraturan Nomor 1 Tahun 2020. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai faktor alasan kenapa nazir itu bisa diberhentikan atau diganti oleh BWI. Mungkin tidak perlu saya urai karena tadi sudah ada pengelompokan beberapa alasan pemberhentian dan penggantian nazir. Ini yang akan kita diskusikan atau dikembangkan dalam diskusi malam ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar atau memberikan kontribusi pemikirannya terkait dengan tema ini. Silakan Bapak Nursal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kita hormati Mbak Prof, Ibu Keprodi, serta pelaku pemakalah hari ini Pak Amin ya, dan kawan-kawan semua. Jadi memang ini makalah yang telah disampaikan cukup menarik ini dan bagus, karena memang persoalan wakaf di Indonesia ini termasuk persoalan yang sangat urgen, karena tidak langsung MUI sudah menyarankan agar seluruh wakaf di Indonesia untuk diberikan sertifikatnya atau menerbitkan untuk sertifikasi, sehingga jelas kedudukan hukumnya. Jadi yang pertama, walaupun ini makalah sudah menjelaskan terkait dengan nazir ya, tapi tidak salahnya pula saya sampaikan bahwa persoalan wakaf ini, karena ada beberapa masjid di Jakarta itu dipolzer oleh Ahok contohnya kan, diruntuhkan ya, memang tidak disiarkan oleh media massa karena mereka memiliki kekuatan lah. Nah, jadi kalau begini nanti ya, isu-isu ini akan berkembang bahwa tidak adanya atau tidak terkodifikasinya tanah wakaf, terutama tempat-tempat ibadah, ini akan membahayakan umat Islam ini. Satu persatu pemerintahan hari ini dan ke depan kalau tidak dipilih oleh pemimpin yang bijak lah, ini akan tergerus banyak tanah wakaf umat ini akan satu-satu hilang.
ya. Nah, ini apa langkah-langkah kita selaku umat Islam, langkah-langkah kita selaku ya Pemekalah lah, kita usulkan supaya penyelamatan harta wakaf Indonesia ini, termasuk Kota Padang. Ini banyak yang tidak ada sertifikat tanah wakaf ini. Ya, ini banyak di Kota Padang ini banyak ini. Ya, kenapa sulit sekali pengurus ya untuk membuat sertifikat tanah wakaf ini? Itu yang pertama ya. Untuk rangka menyelamatkan, tadi sudah disebut data-datanya, tapi faktanya itu baru data, tapi itu banyak yang belum bersertifikat itu. Jadi belum ada ketentuan hukumnya ya. Termasuk Kota Padang ini juga banyak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nazir ya. Dan memang di masyarakat luas nazir ini tidak terlalu banyak dikenal ini. Ya, tidak dikenal oleh masyarakat luas ya. Sedangkan orang berpendidikan saja banyak juga belum apa itu nazir, tidak paham juga dia. Ya, yang tahu dia nazar ya, nazir tidak tahu dia. Nah, yang tahu dia nazar aja, nazir nggak paham dia nazir itu. Kalau nazar dia tahu. Jadi kita perlu juga mensosialisasikan nazir ya. Ya. Kemudian nazir ini apa punya skema ya? Apakah ada skema nazir ya? Dan berapa orang nazir itu ya? Apakah sekelompok orang yang dia punya skema juga sehingga jadi ini juga kurang apa namanya, kalau kita adakan semacam seleksi pada pengurus masjid kepada jemaah. Nah, ini nazirnya siapa Bapak? Dia sebut pengurus masjid saja, pengurusnya itu, tapi tidak bisa membedakan mana yang pengurus masjid, mana yang nazir. Ya, nah, jadi ini apa nazir ini sekelompok orang, skemanya seperti pengurus masjid itu, atau dia bersifat apa namanya satu orang ya. Nah, karena yang sering kan pengurus masjid yang sering ke muka tidak nazir ya, karena ada situs sekolahnya, ada juga TK. Kalau di Padang ini ada TKIT, SDIT, SMPIT. Nah, tapi yang sering muncul itu adalah pengurusnya, bukan nazirnya. Nah, ini yang perlu juga kita dudukkan. Kemudian yang sering bersengketa itu antara pengurus dengan nazir. Ya, di Padang ini yang sering bersengketa ini ya pengurus dengan nazir. Ya, sehingga sengketanya kadang-kadang main pukul. Nah, apakah sengketa pengurus dengan nazir ini larinya ke BM apa tadi Badan Wakaf ya atau yayasan? Nah, ini juga ada yayasan, sebenarnya ada yayasan lagi. Jadi gimana? Ini ada 3 pola di situ, ada pengurus yayasan, ada nazir ya. Jadi kalau bertengkar ini biasanya yang turun itu adalah ketua yayasan atau pengurus yayasan. Ya, ini apakah nanti diberhentikan oleh biasanya memberhentikan pengurus yayasan, tidak ke BMI, mereka melaporkan. Nah, jadi kalau tadi di peraturannya harus BMI. Kemudian di BMI itu bagaimana skemanya? Apakah seperti disidangkan, dihadirkan para pihak, seperti peradilan lah, gimana teknis di sana sehingga bisa diberhentikan. Nah, bagaimana bentuk di BMI itu? Apakah ada didamaikan, kemudian kalau didamaikan ya kayak setengah sidang atau gimana nanti saat pemberhentian nazir tadi. Nah, barangkali itu saja Bu Kaprodi dan Pemekalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Nursal. Selanjutnya Ibu Aziza Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Arif, Profesor Firdaus, dan yang
saya banggakan Ibu Kaprodi. Saya menginginkan jawaban dari pemakalah. Kita kan mengetahui wakaf itu Undang-Undang Wakaf BWI dari 2004 terus berkembang sampai 2014. Untuk mengenai BWI ini, kalau kita ketahui untuk tanah wakaf kayak madrasah seperti itu oleh negara seperti apa dibangun, kemudian bagaimana nazirnya. Terus berkembangnya wakaf ini, saya penasaran. Ada wakaf hutan, ada wakaf uang. Jadi eh, bagaimana pendapat dari pemakalah mengenai wakaf uang yang diberikan oleh Bapak Profesor Haji Muhammad Nuh Badan eh, pelaksana dari BWI kepada perwakilan dari Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah. Wakaf uang tersebut yang diberikan Januari 2023 itu bagaimana transparansinya dan seperti apa mengenai wakaf uang itu yang dikelola oleh eh, Nazir wakaf tersebut. Itu saja sih, saya penasaran saja apa saja sih yang sudah konkret dari wakaf uang yang miliaran yang diberikan ke Erick Thohir itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza terkait dengan wakaf uang ya. Silakan kepada Bapak Haris Lutfi. Terima kasih Bu Kaprodi. Yang saya hormati Pak Prof, Bu Kaprodi, terima kasih juga kepada pemakalah, Amin. Ini sangat menarik nih, kita berbicara tentang wakaf ini. Wakaf ini sebagaimana dipaparkan oleh pemakalah itu mungkin terdapat ribuan wakaf, karena wakaf itu belum disertifikatkan. Dan hal ini menjadi potensial akan menjadi sengketa. Itu rata-rata di PA itu banyak itu. Mungkin di Sumbar nanti belum ada kasus seperti itu, kasus untuk sengketa wakaf ini. Tapi kalau di daerah-daerah lain sudah banyak saya kira masalah sengketa tanah wakaf ini antara keluarga si pewakif atau dengan nazir atau dengan yang lainnya. Mungkin ini sudah tugasnya, kalau di luar konteks makalah ini sudah tugasnya para bagian Kemenak ya untuk mensosialisasikan tentang tentang sertifikatan wakaf itu. Hal ini dalam hal ini dalam peraturan BWI itu sudah dinyatakan bahwasanya ada 3 bentuk kategori nazir. Ada perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nah, dalam hal ada kata seorang wakif itu mewakafkan hartanya dan dikelola oleh seorang nazir, menimpakan 3 orang nazir dalam perorangan. Nah, apakah nanti ketika seorang nazir itu tuh setelah mengelola secara rutin terhadap warta wakafnya, baik itu terhadap tanah ataupun toko lah yang dikelolanya. Nah, ketika salah satu dari nazir perorangan itu berdomisili di luar di luar dari objek wakaf tadi, apakah dia mesti mempunyai hak untuk sebagai nazir atau bagaimana? Apakah nazir itu disyaratkan harus dalam tempat tinggalnya benda wakaf tersebut gitu? Taruhlah si A, si B, si C dipercayakan sebagai nazir terhadap mengelola sebuah ruko. Kan setelah terjadinya kontrak dengan si penyewa, kan si nazir itu sudah mengantongi dana sekian itu pengelolaannya. Dan seiring berjalannya waktu, taruhlah setelah itu salah satu nazir tersebut pergi atau pindah sementara ke daerah lain. Tapi walaupun dia pindah, taruhlah dia tinggal objek wakafnya di Kota Padang, tapi dia pindah ke Periaman, tapi dia tetap mengontrol objek wakaf yang ada di Kota Padang ini. Apakah si nazir itu sudah masuk tetap berhak dia sebagai nazir atau sudah harus dikeluarkan sebagai nazir? Seperti itu. Mungkin itu. Sebab ini domisili si nazir itu memang harus di tempat objeknya wakaf tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di masyarakat kita itu banyak rata-rata
masyarakat itu mewakafkan hak tanah kepada taruhlah seperti sekolah, madrasah ataupun pesantren itu terhadap tanah-tanah yang tidak produktif. Banyak itu. Misalnya di kampung saya diwakafkan tanah sekian seperempat hektar, tapi lokasinya udah di bukit sana, nggak bisa dikelola gitu. Tapi tetap diterima oleh pihak madrasah seperti itulah. Apakah hal-hal itu kan, apakah kesalahan si nazirnya yang mengelola itu kan bisa dialihkan enggak? Maksudnya ini kan banyak seperti itu. Sudah setelah wakif memberikan wakaf kepada yayasan, kan yayasan itu sebagai pengelola organisasi, sebagai nazirnya. Dalam hal ini karena objeknya itu tidak bisa dikelola, taruhlah hutan itu tidak bisa dikelola. Nah, statusnya bagaimana? Apakah dia dicabut sebagai nazir karena tidak bisa mengelola harta wakaf tadi? Padahal kan kondisinya seperti itu. Tak kayak sawah. Sawah itu tidak ada airnya mengalir lagi, udah kering. Sungainya udah kering, pengairan tidak ada. Sehingga tumbuhlah semak belukar lain sebagainya seperti itu. Apakah hal-hal tersebut si nazir itu diberhentikan sebagai nazir? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lupa. Mungkin dua aja dulu Bu, Bu Kaprodi, nanti kalau ada. Oke, terima kasih Bu Kaprodi, Pak Prof. Ya, makasih Pak Aris. Cukup dua saja Pak. Selanjutnya Bu Aneka Yosilma. Silakan Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya agak takut-takut tadi. Jangan-jangan disabet semua pertanyaannya sama Pak Aris itu kan. Ya, Sampai yang ada yang dua ketiga. saja, Bu. Nah, Oke, yang terhormat Prof dan Ibu Kaprodi serta teman-teman semuanya dan terutama sekali pemakalah Pak Ibnu Amin. Alhamdulillah sudah secara gamblang menerangkan tentang topik yaitu penggantian nazir. Jadi isu utamanya penggantian nazir, walaupun tadi sudah disampaikan bahwa kata-kata penggantian itu tidak muncul di dalam aturannya, tetapi bagaimana berhentinya seorang nazir itulah yang disampaikan yang ada di dalam aturan perundang-undangan ya. Maaf Bu Yosi, kata-kata pengalihan yang tidak ada di dalam Iya, kata-kata pengalihan nazir ya, penggantian nazir boleh ya, ya, maaf, pengalihan nazir yang ada. Oke. Berbicara mengenai nazir ini sangat menarik sekali. Juga ketika mungkin dihadapkan kepada kami di praktisi di pengadilan, karena potensi-potensi sengketa di dalam masalah wakaf ini sangat tinggi sekali, terutama berkenaan dengan nazir ini. Mungkin tadi Pak Aris menyampaikan bahwasanya banyak objek-objek wakaf terutama yang berada di pinggiran atau di objek-objek yang tidak produktif itu tidak terkelola dengan baik. Namun kita lihat di dalam potensi kemarin juga sekitar sebulan lalu dalam Bintek di Badilak itu dimunculkan potensi memang ada sengketa seperti itu, yaitu antara nazir dengan BWI gitu kan. Dengan BWI karena banyaknya sekarang itu tanah wakaf, ini potensinya seperti itu, karena banyaknya tanah wakaf yang seolah-olah dimiliki secara pribadi dan turun-temurun oleh nazir itu. Mungkin apakah wakaf ini sudah didaftarkan secara resmi atau sudah ada akta ikrar wakafnya yang terverifikasi seperti itu atau bagaimana? Itulah yang sekarang menjadi potensi-potensi sengketa antara nazir itu. Nah,
saya ingin mengetahui lebih dalam, menurut hemat penulis pemakalah, bagaimana potensi bagaimana BWI itu seberapa besar sekarang ini BWI itu dalam mengelola nazir-nazir terhadap yang telah memegang objek wakaf yang diberikan kepadanya. Sehingga potensi seperti itu memang minim sekali. Contoh dalam perkara yang kami dijadikan sebagai perkara yang harus kami selesaikan kemarin itu, bahwasanya itu nazir yang sudah puluhan tahun memegang objek wakaf itu, kemudian memang objek wakaf si nazir tidak pernah atau memang tidak pernah memberikan laporan-laporan sebagaimana aturan-aturan yang ada terhadap nazir, dan dia juga kemungkinan tidak mengetahui tentang tidak ada administrasi yang telah dijalankan untuk dia sebagai nazir sebagaimana aturan-aturan yang ada saat ini. Nah, tiba-tiba memang BWI itu beraksi sekarang, menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, terhadap hal-hal yang seperti itulah kemungkinan banyak perkara-perkara seperti itu. Nah, apakah BWI ini dalam penggantian nazir memang diberhentikan menjadi nazir oleh BWI? Nah, jadi untuk sementara itu saja sebagai wacana diskusi bagi kita semua terhadap permasalahan penggantian atau pengalihan nazir ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi sudah memberikan beberapa pertanyaan tadi. Selanjutnya Bapak Afrizal, silakan Pak. Terima kasih Bu Elvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya satu saja supaya bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang lain. Berangkat dari saya betul-betul belum connect ini Bapak Ibu terkait dengan, saya hubungkan dengan kajian kita hari ini adalah dalam ranah fikih kontemporer ya, fikih kontemporer. Artinya menurut saya yang harus kita cari ini, menurut saya dari judulnya ini kan begini, pengalihan nazir wakaf yang oleh pemakalah pengalihan itu tak ada dalam peraturan baik undang-undang wakaf maupun dalam peraturan BWI, maka itu dianggap makna dari pengalihan nazir wakaf itu adalah pemberhentian dan penggantian nazir wakaf. Kira begitu loh ya. Kira begitu. Menurut saya, karena kajian kita ini dalam fikih kontemporer yang menjadi pangkal balanya, ya pangkal bala ya, yang persoalan yang perlu kita lacak dan menjadi kunci dalam persoalan ini adalah legal standingnya BWI. Apa itu BWI? Ini lembaga ad hoc, strukturnya itu seperti apa? Kok tahu-tahu dia bisa ambil alih, ya, mengambil alih sebagai penerus dari wakif untuk mengalihkan atau memberhentikan nazir wakaf. Menurut saya ini yang perlu didudukkan, karena kan salah satu dari rukun wakaf itu kan ada wakif, ada mauquf alaih gitu ya. Ada nazir, wakif itu punya hak
punya kewenangan untuk menunjuk siapa yang mengelola benda wakaf ini. Nah, sekarang tiba-tiba muncul BWI yang berwenang untuk memberhentikan dan mengalihkan nazir wakaf yang tadi semula ditunjuk A oleh wakif, tahu-tahu dia punya kewenangan. Nah, ini siapa BWI ini? Nah, dari sini barangkali baru kita mengistimbatkan hukumnya. Bagaimana status BWI ini? Sehingga dia ujuk-ujuk datang menggantikan posisi wakif yang mungkin karena sudah meninggal atau dengan alasan lain, lalu dialihkan kepada orang lain karena dinilai ya macam-macam, karena sudah meninggal atau dinilai sudah tidak cakap lagi untuk mengembangkan dan memproduktifkan benda wakaf ini. Saya kira begitu saja, Bu Elvia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Bu Nidaul Husni, silakan Bu Nini. Baik, terima kasih Pak Prodi, yang saya hormati Bapak Profesor dan kawan-kawan semua, Pak Ibu semua. Terkait juga dengan judul yang ada hari ini, saya malah berpikir karena judulnya pengalihan, mungkin tidak kira-kira maksud dari makalah ini dialihkan ke pengalihan harta wakafnya. Karena saya pikir kalau judulnya menjadi pengalihan harta wakaf, itu menjadi lebih kontemporer saya pikir gitu dibanding dengan pemberhentian nazir wakif yang memang saya pikir dari undang-undang itu sudah cukup jelas bahwa wakif bisa diberhentikan yang alasan ini. Kalau sekedar bicara tentang nazirnya saja, pengalihan nazir dan dimaknai pemberhentian nazir, maka saya pikir itu menjadi tidak menjadi teoritis saja gitu pemakalah. Tapi kalau kita ganti mungkin judulnya menjadi pengalihan harta wakaf, atau mungkin nazir yang telah ditunjuk kemudian beralih dari harta wakaf yang ini dialihkan ke harta wakaf yang lain, begitu pemakalah mungkin akan menjadi lebih menarik dan jadi lebih menantang. Bolehkah kira-kira kemudian harta wakaf dialihkan atau nazir harta ini dialihkan menjadi nazir harta yang lain? Nah, mungkin seperti itu pemakalah. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Beberapa hal yang berkembang dalam diskusi kita tadi sepertinya cukup kompleks ini Pak Ibnu Amin. Ada 6 atau 7 ya penanya tadi dengan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul yang nanti akan dijawab oleh Bapak Ibnu Amin. Jadi kalau kita simpulkan tadi di antara pertanyaan yang diajukan, pertama terkait dengan judul ya, sebetulnya judul pengalihan nazir ini apakah nazirnya yang dialihkan atau benda wakaf itu yang dialihfungsikan. Nanti yang terakhir tadi dari Bu Nini, ini mungkin bisa nanti dipertegas atau diperjelas oleh Pak Ibnu Amin. Tidak saya ulang satu persatu pertanyaannya karena sudah cukup jelas apa yang ditanyakan. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ibnu Amin untuk menjawab semua pertanyaan ini. Terima kasih. Respon dari kawan-kawan terhadap makalah yang saya tampilkan, walaupun tidak semua yang bertanya, tetapi saya agak kelabakan juga menjawabnya. Saya akan coba menjawab. Yang pertama dari Pak Nursal, yaitu langkah-langkah penyelamatan harta wakaf. Ya, langkah-langkah penyelamatan harta wakaf ini beliau kaitkan dengan salah satu kasus di zaman Ahok dulu. Kalau tidak salah itu tahun salah satunya yang baru-baru ini, bukan di zaman Ahok lagi kan, baru-baru ini terjadi di kebun Masjid Al-Huriyah di Kebun Sirih Jakarta kan. Nah, itu juga berkaitan dengan legal standing harta wakaf gitu kan. Mengapa harta masjid itu diruntuhkan? Nah, dengan berbagai macam alasan akan dibangun fasilitas yang lebih mewah dari itu di sana, tetapi bukan untuk fungsi keagamaan gitu. Nah, jadi langkah-langkah penyelamatannya ini saya menjawab dari aturan dan berdasarkan pengalaman Pak Nursal gitu. Dahulu dari 2012
saya dari 2004 lah sudah di kecamatan, 2005 sudah di kecamatan dulu, semasa di kan Kemenak gitu kan. Yang waktu itu fungsi BWI itu belum muncul gitu kan. BWI itu baru muncul, baru ada melalui Kepres 75 tahun 2007, itu baru ada di tingkat pusat tetapi belum mengakar ke daerah. Maka kalau dahulu bahwa proses perwakafan itu tidak ada diusulkan ke BWI, disahkan oleh BWI, tetapi semuanya itu selesai oleh KUA. Maka fungsi KUA kecamatan itu pertama sebagai kepala kantor, yang kedua sebagai wali hakim, yang ketiga sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi sangat banyak masalah yang kita hadapi ya karena wakaf itu keberadaan wakaf itu di desa. Desa itu kan di bawah naungan kecamatan gitu kan. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan tentang perwakafan juga bahwa untuk melaporkan dan mendaftarkan harta benda wakaf yang pertama itu memang di KUA kecamatan gitu. Jadi yang terjadi di masyarakat itu Pak Nursal, bahwa banyak di antara masyarakat kita ingin mewakafkan tanahnya gitu kan. Pak, saya wakafkan tanah ini, saya wakafkan tanah ini. Tetapi terkadang misalnya seorang dermawan mewakafkan tanah, tetapi tanah itu dalam bentuk kosong. Katanya silakan nanti dirikan masjid atau dirikan fasilitas keagamaan. Nah, terkadang yang menerima itu kan rata-rata apakah yayasan atau desa gitu kan, atau badan hukum, itu tidak respon atau tidak respon terhadap apa yang diinginkan oleh aturan gitu. Seharusnya ketika dalam rangka penyelamatannya, ketika ada yang berwakaf, maka harus disambut, jangan dibiarkan gitu kan. Ketika dia berwakaf, ajak dia ke KUA kecamatan, kemudian isi semua pom-pom yang berkaitan dengan wakaf, karena banyak pom-pom yang harus diisi berkaitan dengan asal-usul tanah, kemudian kalau memang tanah itu sudah bersertifikat, nanti kaitannya dengan BPN untuk pemecahan dan pengalihannya. Kemudian yang terpenting di dalam proses perwakafan itu adalah bahwa asal-usul tanah dan penyerahannya itu harus diketahui oleh ahli waris. Nah, yang paling banyak itu masalahnya Pak Nursal, bahwa dahulu kakek neneknya mewakafkan tanah, dan ketika kakek neneknya mewakafkan tanah itu mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu, tanah itu tidak ada harganya gitu. Bahkan kalau dulu mungkin ada orang datang ke kampung kita, pendatang yang tidak punya tanah tuh ambil tanah saya di sana. Berapa ukurannya Pak? Terserah berapa kamu mau gitu kan. Nah, begitu juga terjadi dalam persoalan wakaf. Misalnya dia serahkan ke pengurus masjid, Pak, saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid atau pembangunan sarana keagamaan. Tetapi tidak diiringi dengan proses-proses tahapan-tahapan dalam perwakafan itu, sehingga adanya akta ikrar wakaf, kemudian setelah ada akta ikrar wakaf, ditunjuknya nazir, kemudian dilantiknya nazir, kemudian dipasangnya pelang merek. Nah, setelah keluar sertifikat itu, dipasangnya pelang merek seperti sekarang yang banyak kita lihat itu, yang saya contohkan di slide tadi, bahwa terpampang seperti tanah milik KAI, tanah milik Pemda gitu kan, tanah milik wakaf juga ada pelang mereknya di Kementerian Agama. Nah, jadi yang banyak masalah itu seperti itu. Kalau dahulu kakek nenek atau ayah ibunya mewakafkan tanah, dia belum tahu atau dia ada persetujuan, tetapi tahapan itu tidak sampai pada sertifikat. Maka kalau tidak sampai pada sertifikat, maka secara hukum lemah gitu kan, walaupun ada akta ikrar wakafnya. Nah, itu
sehingga bisa diklaim gitu kan, bisa mereka mengklaim, dia mengatakan bahwa menarik kembali gitu kan. Dahulu yang mewakafkan kakek saya, nenek saya gitu kan, atau yang mewakafkan mama saya nggak setuju gitu kan, karena ada hak saya juga di dalam. Nah ini yang terjadi penusa. Kemudian yang kedua tentang nazir, ya memang sebenarnya kalau nggak kita jelaskan tentang wakaf di tengah masyarakat itu, ketika kita menyebutkan nazir, nazar, pasti anggapan orang adalah nama gitu kan, nama orang gitu kan. Tetapi nazir itu sebenarnya orang yang diberi kepercayaan, yang diberi amanah untuk mengelola, kemudian memproduktifkan tanah wakaf, sekaligus memelihara dan mengadministrasi seperti apa yang kita jelaskan berdasarkan Undang-Undang 41 2004 tentang perwakafan, kemudian PP 42 2006 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang perwakafan itu tadi. Nah, jadi nazir itu keanggotaannya minimal 3 orang, maksimal 10 orang. Nah, sesuai dengan kebutuhan luas tanah atau luas harta wakaf, bukan tanah saja. Tanah itu adalah klasik gitu, tetapi wakaf sekarang kan sudah berkembang. Berdasarkan luas atau berdasarkan potensi wakaf yang akan dikelola gitu. Kemudian ya tentang sengketanya, tentang sengketa, memang pada satu objek tanah wakaf terkadang ada nazir wakaf, kemudian ada pengurus masjid, ada pengurus yayasan gitu kan. Ya memang terjadi seperti itu gitu kan. Tetapi sebenarnya bisa saja kalau yang pengurus masjid itu mengatur tentang manajerial masjid, jalannya masjid, tetapi nazir wakaf ini mengatur mengelola tentang keberadaan, tentang eksistensi harta benda wakaf itu sendiri. Misalnya harta benda yang jadi objek harta benda wakafnya adalah tanah masjid itu. Nah, bagaimana tanah masjid itu, sudah adakah administrasinya, kemudian sudah adakah pengurus nazir wakafnya, kemudian nazir wakaf itu ada periodiknya, paling lama 5 tahun, kemudian dapat dipilih kembali apabila masih memenuhi persyaratan untuk diangkat kembali, diperpanjang oleh BWI. Nah, apakah ini sudah masih berlaku atau tidak? Kemudian tugas di antara nazir juga, apabila ada di antara nazir itu yang meninggal, harus melaporkan kepada BWI untuk dilakukan penggantian. Nah, khusus nazir perseorangan, sekaligus menjawab dari pertanyaan Dinda Haris tadi, bahwa di dalam peraturan itu tentang nazir perseorangan, yang diamanatkan oleh peraturan itu untuk tinggal di lokasi nazir itu, misalnya nazirnya 5 orang, salah satu. Nah, itu tidak semua. Salah satu dari nazir perseorangan yang diangkat itu harus tinggal di objek wakaf. Nah, bagaimana kalau dia tidak tinggal lagi? Maka apabila sudah tidak terpenuhi lagi, misalnya salah satu dari nazir wakaf itu 5, salah satu dari kelima-lima nazir wakaf itu tidak ada yang tinggal di objek wakaf itu sendiri, maka BWI dalam hal ini harus memantau dan harus melakukan penggantian. Karena apa tujuannya nazir itu harus ada di objek wakaf? Untuk memantau perkembangan objek wakaf itu memang masih ada wujudnya atau tidak gitu kan, untuk menghindari pencaplokan atau pengklaim-klaim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kemudian proses sengketanya ini tidak
tidak sama seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di pengadilan atau di meja persidangan. Tetapi itu dilakukan oleh BWI dengan memanggil para pihak, bisa dalam bentuk mediasi gitu kan. Kalau memang juga tidak tuntas dalam dimediasi oleh BWI, kemudian KUA, dengan para wakif, maka ya mereka bisa untuk menempuh jalur hukum gitu. Mungkin itu dalam prosesnya, Pak. Selanjutnya Ibu Azizah Ali. Nah, ini mohon maaf Ibu Azizah, saya kurang menyimak. Saya sudah searching juga tadi tentang wakaf yang dilakukan oleh MNUH dalam bentuk wakaf uang ke Yayasan Erick Thohir ya, atau Thohir Foundation. Bukan. Nah, jadi saya juga sudah ada mendownload tentang laporan perkembangan harta harta wakaf gitu kan, termasuk wakaf uang, tetapi di dalamnya tidak saya temui gitu kan tentang laporan perkembangan wakaf uang yang diserahkan oleh Muhammad Nuh tersebut. Ya, tetapi tentunya kalau memang Muhammad Nuh menyerahkan wakaf uang itu ke BWI, ya karena prinsipnya, saya jawab secara umum, terlepas dari kemana mes itu uangnya gitu kan, oleh mes itu gitu kan. Tetapi pada prinsipnya sekarang kan justru yang terupdate itu sekarang KUA itu membumingkan wakaf uang yang dilakukan oleh calon pengantin. Nah ini sehingga kalau calon pengantin ada ingin mewakafkan uang ketika pelaksanaan akad nikah, itu langsung diberi sertifikat. Saya melihat share-share dari kawan-kawan kepala KUA di Facebook dan di grup saya melihat. Nah, berkaitan dengan wakaf uang berapapun jumlahnya, termasuk juga dahulu ketika launching wakaf uang itu pertama kali yaitu SBY gitu, Susilo Bambang Yudhoyono, miliaran uang yang beliau serahkan ketika itu gitu di dalam launching wakaf uang di Istana Negara. Nah, menurut aturannya wakaf uang itu sesuai dengan prinsip wakaf, pengembangan kalau yang pertama atau secara klasik adalah wakaf tanah, tetapi prinsipnya bahwa wakaf itu pokoknya tidak boleh hilang. Kemudian manfaatnya yang dikembangkan gitu kan. Nah, berarti kalau seperti itu prinsipnya, mau ditanam kemana, diinvest kemana oleh masyarakat ekonomi syariah, tentunya apakah dibeli sukuk segala macamnya gitu kan, atau dikembangkan ke SBSN misalnya gitu kan. Nah, itu membeli SBSN sah-sah saja, tetapi pada prinsipnya pokoknya itu tidak boleh hilang gitu kan. Jumlah pokoknya itu nanti diaudit tidak boleh kurang gitu. Nah, itu yang saya tangkap prinsipnya gitu kan. Ya, selanjutnya Pak Haris, untuk masalah domisili tadi sudah terjawab. Kemudian yang kedua, mewakafkan tanah yang tidak produktif, apakah bisa dialihkan oleh nazir atau justru nazirnya yang diberhentikan? Nah, ini juga budaya gitu, budaya klasik masyarakat kita gitu kan, dan ini dialami oleh Kementerian Agama. Kalau dulu juga sebelum Pengadilan Agama pindah rumah atau bergabung ke Mahkamah Agung, masih satu atap kita dulu di Departemen Agama. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sudah jadi PNS ketika masih satu atap dulu merasakan bahwa kalau dahulu untuk mendirikan KUA
mendirikan kantor Kementerian Agama itu kan tidak ada anggaran untuk membeli tanah seperti sekarang. Yaitu termasuk juga madrasah gitu kan. Itu dibangun di tanah wakaf. Apa akibatnya? Di banyak tempat kita lihat sekarang, bukan sekarang, kita lihat bahkan sampai sekarang KUA itu berada di dekat kuburan. Mengapa KUA berada di dekat kuburan? Karena kuburan itu tanah wakaf, di sebelahnya juga tanah wakaf, maka di atas tanah wakaf itulah kantor KUA didirikan. Ya tentunya karena tanah wakaf ini sifatnya free gitu kan, keikhlasan dari masyarakat, maka ya tanah-tanah yang dianggap tidak produktif itu tadi di belakang rumah orang, kemudian di gang-gang sempit gitu kan, di sanalah didirikan KUA. Di sanalah didirikan madrasah, di tepi-tepi sungai gitu kan. Nah, tetapi fenomena ini sekarang sudah untuk di Kementerian Agama ya sudah agak berubah dengan adanya SBSN, dengan adanya anggaran untuk pembelian tanah. Kita lihat KUA-KUA-nya walaupun belum sebanding dengan kantor pengadilan agama gitu kan, sudah agak keren-keren sekarang kan. Nah, ini fenomena klasik di masyarakat, Pak Haris. Nah, persoalannya apakah tanah itu bisa dialihkan? Bisa dialihkan. Nah, di dalam Undang-Undang 41 itu dia jelas mengatakan bahwa pengalihannya itu apabila tanah wakaf itu tidak difungsikan, tetapi prinsipnya harus mendapat persetujuan dari BWI. Nah, dapat persetujuan dari BWI kalau dulu mendapat persetujuan dari Dirjen Bimas Islam kalau dulu. Nah, kemudian nilainya tidak boleh kurang. Setidak-tidaknya sama dengan nilai tanah wakaf yang semula gitu kan. Boleh diganti, tetap kemudian pemanfaatan tanah wakaf baru itu tetap statusnya tanah wakaf gitu kan. Ini kalau bahasa Tommy Soeharto dulu tukar guling ya. Nah, boleh tukar guling itu boleh diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam makalah tadi juga sudah ada kita singgung tentang pengalihan itu gitu. Kemudian kalau ini tidak bisa diproduktifkan gitu kan, apakah nazir wakafnya diberhentikan gitu kan? Nah, ini kan persoalan komunikasi saya lihat gitu kan. Kalau memang nazir wakafnya bekerja gitunya, memantau, kemudian teradministrasi, selanjutnya ada sertifikatnya, pengurus nazir wakafnya selalu aktif gitu kan, tidak mati periodisasinya, maka BWI tidak berhak untuk memberhentikan nazir wakaf dengan alasan tanah wakaf itu tidak dapat untuk diproduktifkan karena letak atau posisi tanah wakaf itu tadi yang memang tidak menguntungkan. Ini Pak Aris. Selanjutnya pertanyaan Bu Yosi tadi yang saya tangkap yaitu sejauh mana fungsi pembinaan yang dilakukan oleh BWI terhadap nazir. Nah, BWI ini melakukan pembinaan terhadap nazir. Ya, idealnya di dalam peraturan perundang-undangan seperti yang kita lihat tadi, yang setelah kita sampaikan dalam makalah tadi bahwa yang ada kewenangannya tadi bahwa ada, kalau tidak salah itu BWI itu melakukan pembinaan yang pertama tentang lebih dititik beratkan kepada manajerial, kepada pengelolaan tanah wakaf itu sendiri. Bagaimana pengelolaan harta benda wakaf itu bisa produktif, bisa sesuai dengan fungsi yang diperuntukkan untuk peruntukan fungsi-fungsi keagamaan dan fungsi-fungsi sosial yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian meminimalisir potensi sengketa yang dilakukan oleh BWI sesuai dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi bahwa beberapa
wewenang BWI tadi yaitu melakukan pengelolaan manajerial, memastikan bahwa nazir itu bekerja, itu sebenarnya memastikan bahwa nazir itu bekerja mengelola tanah wakaf, kemudian juga memberikan pengetahuan atau kompetensi seperti yang kita sampaikan tadi, Bu, bahwa tidak kita pungkiri nazir-nazir perseorangan, terutama yang menjadi nazir masjid, musola itu dari segi tingkat pendidikannya mungkin bahkan ada yang tidak punya pendidikan sama sekali gitu kan, tetapi dia tokoh masyarakat dipercaya, kemudian dianggap soleh di suatu tempat atau di suatu desa, dia ditunjuk sebagai nazir wakaf. Maka membekali keilmuan tentang nazir itu menjadi salah satu tanggung jawab dari BWI, yaitu kompetensi itu tadi, diniyah dan kompetensi kifayah tadi. Kompetensi diniyah yaitu tentang pengetahuan agama, kemudian kompetensi kifayah tadi tentang kemampuan manajer bisnis, atau kemampuan untuk mengembangkan harta benda wakaf tadi. Kemudian juga mengedukasi agar nazir mengikuti semua proses tahapan-tahapan hukum. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi dengan pertanyaan Pak Nusal, memastikan bahwa yang sebenarnya yang ingin saya share screen tadi dari data Siwa itu, Ibu Yosi, bahwa Kementerian Agama itu sudah punya data sistem informasi manajemen wakaf namanya, tetapi data yang ada itu dijelaskan lokasinya sekian, kemudian sekian ribu yang belum punya sertifikat, sekian ribu yang sudah punya sertifikat. Nah, saya kira yang belum punya sertifikat inilah potensi hilangnya tanah wakaf di Indonesia itu, dan potensi tidak produktifnya tanah wakaf, sehingga nazir tidak bisa untuk memanfaatkan tanah wakaf itu secara maksimal, dan juga nazir tidak bisa mempertahankan secara hukum ketika nanti seperti apa yang terjadi yang sudah kita bayangkan tadi, ada ahli waris dari si wakif memperebut kembali harta benda yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya dahulu, atau kalau di Minang harta benda yang sudah diwakafkan oleh mamanya, ya mungkin harta benda ini dulu harta pusaka tinggi misalkan, atau milik suku, tetapi menurut nenek mamaknya ini untuk kemaslahatan umum, maka sepakatlah ketika itu diwakafkan. Tetapi perkembangan selanjutnya bahwa dalam teorinya tanah tidak pernah bertambah, tetapi anak cucu ini tetap bertambah, maka nampaklah ini dulu ini tanah wakaf ini adalah punya harta pusaka tinggi kita. Ayo kita ambil. Nah, ini yang paling banyak terjadi, Bu Yosi. Selanjutnya Pak Afrizal. Nah, Bang Afrizal ini bertanya tentang kewenangan BWI dan siapa sebenarnya BWI itu, gitu kan? Bahwa keberadaan BWI itu melalui Kepres tahun 2007. Yang tugasnya sudah kita jelaskan di dalam makalah tadi. Sebenarnya apa gunanya BWI? Apakah pemerintah, kalau dulu saya sebelum mengikuti orientasi atau workshop tentang keberadaan BWI dahulu, ketika saya jadi kepala KUA, saya merasa bahwa ini lahan pekerjaan Kementerian Agama sudah diambil oleh pihak swasta atau diswastanisasikan gitu. Tetapi setelah mengikuti orientasi gitu kan, setelah membaca tentang bagaimana kronologi keberadaan BWI itu, bahwa BWI itu kan sama dengan badan penyelenggara haji sekarang, Bang Af.
sama juga dengan status komisioner Basnas sekarang. Sehingga dulu sebenarnya besar kecemburuan masyarakat, dan kecemburuan itu sangat beralasan. Apa alasannya? Kalau semuanya menjadi kewenangan Departemen Agama atau kewenangan pejabat Kementerian Agama, kapan dia bisa maksimal untuk mengurus wakaf, haji, segala macamnya gitu kan. Maka BWI itu merupakan suatu badan yang otonom, badan yang independen, yang sifatnya sistem kerjanya dengan Kementerian Agama adalah sistem koordinasi. Ya, dia juga tidak orangnya adalah orang-orang independen gitu kan, yang memang bisa untuk maksimal memfungsikan dan memberdayakan nazir wakaf, sehingga wakaf-wakaf yang ada menjadi produktif dan diberdaya gunakan gitu kan. Tapi untuk lebih lanjut tentang sebenarnya siapa BWI ini atau apa yang ingin kita tuju di dalam makalah ini, di dalam judul ini gitu kan, termasuk juga pertanyaannya Ibu Nida Ulhusni, apakah bukankah pengalihan harta wakafnya gitu kan, bukan, tetapi di sini pengalihan nazirnya. Nah, saya juga merenung beberapa saat gitu ketika mengansur-ansur menulis makalah ini. Berbagai referensi saya baca gitu kan, semua undang-undang mulai dari yang berkaitan dengan ada kata-kata wakaf itu, mulai dari Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang sudah mencantumkan tentang wakaf, sampai kepada peraturan pemerintah tahun 78, kemudian Undang-Undang 41, peraturan pemerintah 42 2006, dan beberapa peraturan BWI gitu kan. Ya, termasuk yang terakhir di dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, saya memang tidak menemukan pengalihan nazir gitu kan, kata-kata pengalihan nazir. Sedangkan kalau pengalihan harta benda wakaf itu sudah banyak ditulis gitu kan, dan sudah ada, kebetulan sudah ada artikel, sudah banyak artikel tentang itu gitu kan. Nah, maka saya memberanikan diri, saya tidak berani untuk mengubah judul, tetapi saya memberanikan diri untuk menafsirkan gitu kan, menafsirkan mungkin inikah keinginan dari dalam hal ini dosen pembimbing kita untuk menggiring kita memberikan judul ini gitu kan, pengalihan ini gitu kan. Tetapi apakah ada makna lain tentang pengalihan ini? Dan kalau kita kaitkan dengan fikih kontemporer, karena nazir itu adalah person, adalah orang, saya pikir pengalihannya itu tidak lain hanya dalam bentuk pemberhentian dan penggantian. Pemberhentian dengan dua sebab tadi, apabila dia tidak melaksanakan tugasnya atau dia melanggar ketentuan larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian penggantian adalah ketika habis masa periodenya 5 tahun, kemudian apakah dia tidak mau mencalonkan diri lagi, atau memang tidak memenuhi syarat lagi untuk diangkat, atau penggantian mengundurkan diri, atau pergantian karena meninggal dunia, atau pergantian karena halangan tetap seperti yang kita jelaskan di dalam makalah tadi. Nah, mungkin itu, dan saya bisa memastikan kalau ini judulnya, Bu Nini, saya bisa memastikan keinginan dosen kita tidaklah pengalihan harta benda wakaf, tetapi memang tujuannya kepada nazir, karena jauh bedanya kalau harta benda wakaf itu memang kepada objeknya, tetapi kalau nazirnya ini, nazir wakaf itu kepada pengelolanya gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semua, Bapak Ibu. Saya yakin ini tidak maksimal,
untuk lebih sempurnanya nanti mungkin kita serahkan kepada dosen pembimbing kita. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Elvia. Baik, terima kasih Pak Ibnu Amin yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu tadi. Nah, kalau kita dengarkan dari apa yang diuraikan tadi, pada prinsipnya beberapa pertanyaan yang diajukan sudah terjawab. Nah, tapi tentunya karena kita dibatasi oleh waktu ya Bapak dan Ibu, tidak mungkin panjang lebar juga diuraikan oleh Pak Ibnu Amin, tapi saya dari yang diuraikan misalnya wakaf uang, kemudian pengalihan fungsi dari benda wakaf, makna dari pengalihan nazir didasarkan kepada undangan terbaru. Dalam persepsi saya itu sudah mengakomodir dari beberapa pertanyaan yang tadi. Tapi untuk lebih jelas, ini karena pertama Bapak Prof nanti besok akan berangkat ke Semarang pagi-pagi ya Pak ya. Jadi kita batasi untuk diskusinya sampai di sini. Kita dengarkan ulasan yang akan diberikan oleh Bapak Prof. Silakan Pak. Terima kasih Bu Elvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita selalu diskusi yang menarik, baik dari pemakalah maupun dari peserta diskusi dalam mata kuliah isu-isu fikih kontemporer ini. Dan saya rasa memang tidak perlu banyak kita jelaskan lagi ya, karena dari pemakalah tadi apa-apa yang ditanyakan oleh peserta diskusi hampir semuanya sudah terjawab. Nah, tapi sebagai bagian dari proses perkuliahan tentu kita juga ikut memberikan pendapat, ulasan sepintas. Nanti boleh jadi juga ditambah oleh Bu Elvia kalau memungkinkan waktu lagi dan ada hal yang tercecer. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengilustrasikan sedikit dulu dari perspektif fikih. Dalam fikih ada perkembangan tentang apa yang diwakafkan itu. Dulu pada awalnya, pada mulanya mazhab Hanafi itu berpendapat, atau mazhab-mazhab fikih yang lain berpendapat, bahwa benda wakaf itu adalah benda yang tidak bisa dipindahkan. Bukan benda bergerak, karena kalau bergerak dan dapat dipindahkan berarti tidak kekal zatnya dan bisa habis. Nah, tetapi karena sesuai dengan perkembangan uruf dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perubahan masa dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, akhirnya benda bergerak pun boleh diwakafkan. Wakaf tikar solat, karpet, wakaf Al-Quran, termasuklah perkembangan terakhir ini wakaf uang tunai. Uang. Berpegang kepada pendapat di awal itu tidak boleh karena pasti habis. Nah, tapi karena uruf yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka berdasarkan uruf itu sesuatu yang patut juga dikelompokkan kepada harta wakaf. Sebagaimana juga perkembangan yang terjadi pada akhir-akhir ini atau pada masa modern ini, untuk kepastian hukum, wakaf itu perlu diformulasikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan. Ini bagian dari ijtihad dari ulama-ulama Indonesia, diantaranya untuk khusus Indonesia, para ahli hukum Islam dan para ahli juris, ahli hukum, agar ada kepastian hukum. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita pegang definisi mazhab Hanafi misalnya tentang wakaf ini, yang diwakafkan kan manfaatnya. Kapan saja bisa ditarik lagi harta wakaf itu. Padahal sedang memberikan manfaat kepada masyarakat luas, lalu satu ketika tiba-tiba bisa ditarik oleh yang punya harta wakaf itu. Untuk kepastian hukum itulah maka dibuat dalam bentuk format undang-undang yang didukung dengan berbagai peraturan dan sebagainya. Sependek yang saya amati, Bapak dan Ibu sekalian, peraturan wakaf atau undang-undang wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu sangat sejalan dengan fikih. Bahkan saya melihat apa yang ada dalam undang-undang itu didukung dengan peraturan-peraturan yang ada, merupakan fikih yang disalin dalam bentuk format undang-undang. Saya berani mengatakan itu karena
Kalau dilihat dalam buku fikih Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu wa Bazuaili, banyak sekali pendapat-pendapat dalam fikih itu yang kemudian dipindahkan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tambah pendapat-pendapat fikih lain dari kitab-kitab lain yang kemudian dijadikan sebagai materi pasal-pasal ayat-ayat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan tersebut. Bahkan kalau kita kembangkan lagi, undang-undang itu adalah pengembangan dari apa yang ada tertuang di dalam fikih. Nah, itu yang saya baca dan saya amati secara sepintas. BWI tadi ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga berpendapat keberadaan BWI ini bahagian dari ijtihad juga dari para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia dalam rangka untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan. Tadi sudah benar dijawab oleh pemakalah oleh Pak Ibnu Amin, lembaga negara tapi independen. Lembaga negara tapi independen yang mengurusi atau yang bertugas untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Kenapa tidak pengalihan harta yang dibahas? Nah, itu ada topik lain. Ini soal pilihan dan hal yang dipandang penting saja oleh kita. Kita bersama tim, bukan hanya kita ya Bu Elvia ya, ada Bu Prof Salma juga. Iya Pak. Ada beberapa dosen lain juga menyusun RPS-nya memandang bahwa nazir dalam hal ini, dalam konteks ini agak lebih tepat untuk kita bahas. Bukan berarti pengalihan harta wakaf kepada yang lain tidak penting, tetapi the man behind the gain-nya lebih penting dalam hal ini. Orang di belakang, di balik senjata itu, yang memegang senjata itulah yang lebih penting. Orang yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf itulah yang lebih penting untuk konteks ini. Nah, itu saja alasan sederhananya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kalaupun kita istilahkan tadi dengan pengalihan dalam peraturan BWI nomor 1 2020 tidak ada digunakan istilah itu, termasuk dalam undang-undang juga yang ada pemberhentian dan penggantian, maka kita luruskan aja maknanya. Pengalihan di sini yang dimaksud adalah pemberhentian dan penggantian. Nah, gitu kilah secara akademiknya. Karena biasalah tentu kita harus ada alasan akademik ketika memahami sebuah istilah, dan kajian fikih serta kajian usul fikih dan kajian keislaman biasanya sangat kaya dengan menggunakan istilah tersebut. Nah, kalau kita kelompokkan kepada ahkamul khamsah, al-ahkam al-khamsah, hukum yang 5, saya melihat pengalihan ini dapat dikelompokkan kepada hukum mubah yang bisa fleksibel, bisa beralih menjadi wajib sesuai dengan situasi dan kondisinya, bisa berubah juga jadi haram, bisa berubah jadi makruh, dan bisa berubah juga menjadi sunnah atau dianjurkan. Kalau memang tidak terlaksana tugas nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, bisa jatuh hukumnya kepada wajib. Nah, itu yang saya lihat dalam hal ini, catatan. Ini semata-mata ijtihad singkat saja ketika mengamati diskusi yang berkembang tadi. Bisa menjadi haram kalau nazirnya sudah aktif, harta wakafnya sudah berkembang dengan baik, tapi karena persoalan like and dislike diganti, maka penggantian itu bisa jadi jatuh kepada hukum haram. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu sekalian, itu ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Sekian saya kira Bu Elvia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Prof yang sudah memberikan walaupun singkat tetapi padat apa yang beliau sampaikan mengenai beberapa hal yang kita diskusikan tadi. Mungkin ini sedikit informasi bagi Bapak dan Ibu yang kami peroleh ketika melakukan penelitian di Badan Wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat.
Iya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Azizah mengenai wakaf uang. Karena yang di Badan Wakaf Muhammadiyah, wakaf uang itu kalau tidak salah berdiri sejak tahun 2011 kalau saya tidak salah. Sudah berjalan lebih dari 10 tahun sampai sekarang, dan itu sudah dikembangkan, manfaatnya itu sudah dikembangkan dalam beberapa usaha. Nah, contohnya ada dalam bentuk investasi ke beberapa bank syariah, kemudian ada dalam bentuk usaha, tebulawang, kemudian klinik sehat, termasuk kolam lele di sana. Walaupun dalam beberapa usaha ini memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu Amin tadi, pemahaman terhadap wakaf uang dan wakaf dengan uang itu berbeda dari yang kita pahami ya. Kalau wakaf dengan uang, uangnya itu yang diwakafkan. Tapi kalau wakaf uang itu manfaat dari uang itu yang diwakafkan, sementara pokoknya itu tetap. Nah, ini kalau kita lihat dari data yang terdapat di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah di Sumatera Barat, sampai sekarang itu cukup lumayan para nasabah atau wakif yang melakukan wakaf uang ke sana, sehingganya usaha-usaha yang awalnya itu pesimis untuk berkembang, ternyata 10 tahun, 11 tahun, dan sampai sekarang itu cukup pesat perkembangannya dan memiliki wakif yang cukup banyak juga. Nah, itu mungkin sekelumit atau sedikit informasi dari apa yang kita ketahui. Itu saja Pak Prof, Bapak dan Ibu semuanya. Untuk perkuliahan kita pada malam ini kita cukupkan sampai di jam ini, jam 21.54 di sini. Saya rasa tidak ada lagi mungkin yang diragukan karena sudah cukup jelas dari penyampaian penyaji dan juga yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof. Kasih Prof. Ya, sampai Assalamualaikum. Semuanya. Selamat istirahat. Sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.